Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Sebuah fakta yang sering menjadi kebanggaan luar biasa karena internasional melihat dan menganggapnya sebagai sebuah rahmat dan keberkahan tersendiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan sosial, perpecahan umat, hingga degradasi moral di begitu banyak sektor. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa Indonesia tidak dirahmati dan diberkahi meski memiliki umat Islam yang luar biasa banyak? Bukankah Islam sendiri adalah agama yang penuh keberkahan? Dalam konteks Indonesia, agama seringkali dikenali hanya melalui simbol-simbol yang terlihat. Identitas keislaman lebih banyak tercermin dalam bentuk penampilan seperti hijab, gamis atau peci daripada esensi nilai-nilai spiritual yang menyejukkan hati. Belum lagi terkait perayaan dan atau kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama, lebaran atau tablik akbar yang lebih sering dijadikan ajang untuk menunjukkan keberhasilan finansial pribadi atau bahkan kehadiran kolektif umat daripada nilai-nilai spiritualnya. Agama sering juga dijadikan alat politik untuk menarik dukungan massa yang mungkin bisa kita simplifikasi sebagai politik identitas. Kandidat tertentu menggunakan identitas keagamaan sebagai daya tarik utama tanpa memperhatikan kompetensi yang diperlukan dalam mengemban jabatan sebagai pemimpin. Ketika agama hanya dijadikan identitas di kartu identitas atau dalam politik identitas, maka perilaku tercela sulit direduksi. Jadi jangan heran kalau masjid penuh saat sholat Jumat, sholat Id, dan lain-lain, tetapi masih banyak yang tidak peduli dengan kejujuran dalam pekerjaan. Korupsi merajalela padahal sudah disumpah jabatan. Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Hal ini jelas menunjukkan adanya pemisahan antara agama sebagai ibadah ritual dan sebagai panduan moral. Walaupun keberkahan dalam Islam tidak semata-mata bergantung pada jumlah umat, tetapi juga pada kualitas iman, akhlak, dan kontribusi umat terhadap kebaikan bersama. Jika jumlah besar umat Islam tidak diiringi dengan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari, keberkahan bisa saja tidak tercapai. Lebih jauh lagi soal perbedaan dalam cara beribadah atau pandangan keagamaan yang sering menjadi alat untuk mengotak-ngotakan umat. Istilah seperti kafir atau liberal digunakan untuk menyudutkan bahkan menyerang suatu golongan. Ini tentu memunculkan konflik horizontal di masyarakat, teman-teman. Alih-alih memperkuat persatuan umat dalam keberagaman, penggunaan istilah-istilah seperti kafir, sesat, dan atau liberal justru menciptakan jarak antar kelompok, menyulitkan dialog, dan di ujungnya melemahkan solidaritas Muslim di Indonesia. Akibatnya, agama lebih sering menjadi alat untuk membangun citra sosial atau kolektif daripada jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat secara substansial. Pada akhirnya, masyarakat umum kehilangan kepercayaan pada umat Islam sebagai teladan moral. Agama seharusnya menjadi panduan hidup yang mengarahkan individu dan masyarakat menuju kebaikan, keadilan, dan keberkahan. Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun di Indonesia, implementasi nilai-nilai ini sering kali terabaikan. Bukan terabaikan, tapi diabaikan demi nafsu pribadi. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi bangsa yang diberkahi dengan nilai-nilai Islam yang damai dan adil. Namun untuk mencapainya, umat Islam di Indonesia harus beralih dari menjadikan agama semata sebagai identitas simbolik menuju pemahaman dan praktik agama sebagai panduan hidup yang utuh. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi penanda siapa kita, tetapi juga cara kita berperilaku, berinteraksi, dan berkontribusi. Renungan ini mengingatkan kita bahwa keberkahan tidak datang dari simbol semata, tetapi dari upaya kolektif untuk menjadikan agama sebagai dasar moral dan etika dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.